Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kesehatan dan memperpanjang usia kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sambil sajikan ke seorang nabi yang semangat perjuangannya tak pernah padam, yang tidak pernah memiliki media sosial tetapi memiliki jutaan followers. Beliaulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Yang kami hormati Bapak Rektor Politeknik Negeri Luxonge beserta para wakil rektor, yang kami hormati Bapak Ferdiansah. Alhamdulillah pada hari ini sudah sampai di Politeknik Negeri Luxonge. Beliau mewakili dari Kemendikbudristekdikti dalam hal untuk membimbing kita untuk pelaksanaan ZIWK di Politeknik Negeri Luxonge. Tidak lupa juga penghormatan kami kepada seluruh ketua jurusan, kepala pusat, kepala unit, para sekretaris jurusan, para ketua program studi, dan seluruh hadirin dan hadirat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini adalah hari kedua saya berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan kultum atau kuliah 7 menit. Yang mana hari pertama itu terlaksana tepat setahun yang lalu. Semua ini terlaksana karena adanya kebijakan dari pimpinan yang mengharuskan kepada setiap manajemen Politeknik Negeri Luxonge untuk memberikan kuliah 7 menit setiap ba'da zuhur di bulan Ramadan. Jujur, jika tidak ada kebijakan yang diambil oleh pimpinan, saya bermimpi pun tidak untuk bisa berdiri di mimbar ini. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah mengambil kebijakan yang positif. Karena tinggal luhur hadamun hanya mutua bujemot-jemot dan cahaya bak sabun mata tinggal tidak pula abadi. Wahayanu bersering-sering dan tidak pegawai. Dengan izin Allah niscaya data akan terang hati. Begitu kira-kira Pak Ferdi mungkin bisa diterjemahkan oleh Pak Didi karena dalam bahasa Aceh. Jadi dengan sering-seringnya kita berdiri di depan, mungkin insya Allah Allah senantiasa akan memberikan terang hati bagi kita sehingga kita mampu untuk menyampaikan tausiah. Pada agenda kegiatan ini dinamakan dengan kultum atau kuliah 7 menit. Namun saya lebih suka mengambil tema sebagai tausiah singkat saja. Karena kalau mengacu ke kuliah 7 menit, khawatirnya nanti saya tidak mencapai waktu yang telah disepakati 7 menit. Saya takut berdosa karena tidak memenuhi waktu yang disampaikan. Bisa jadi nanti kurang, bisa jadi lebih dari 7 menit. Tapi terlepas daripada itu, saya lebih senang menyebutnya dengan tausiah singkat saja. Alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini adalah hari ke-12 di bulan Ramadan. Perlu kita sikapi secara bersama bahwasanya
ibadah puasa yang kita laksanakan selama sebulan penuh atau selama 30 hari itu bisa dibagi ke dalam 3 fase. Fase yang pertama adalah 10 hari di awal bulan puasa. Kemudian fase kedua adalah 10 hari di pertengahan bulan Ramadan. Dan fase yang ketiga adalah 10 hari di terakhir Ramadan. Fase yang pertama disebutkan sebagai fase rahmah. Dan pada hari ini kita sudah menjalani 12 hari bulan puasa. Artinya fase yang pertama sudah kita lewati. Kita cuma bisa berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian untuk fase yang kedua dinamakan dengan fase maghfirah, yaitu sebuah fase untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Karena kita saat ini sedang berada dalam fase maghfirah, di mana masih ada 8 hari lagi sampai terpenuhi 10 hari fase maghfirah, maka saya mengajak, marilah kita sama-sama untuk melaksanakan ibadah puasa sebaik mungkin, menjalankan qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya baik berupa tadarus, sehingga setelah kita lewati fase yang kedua ini, kita nantinya akan menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang apabila hidup di dalam dunia ini memiliki dosa-dosa. Karena kita selaku manusia tentunya tidak luput dari salah dan dosa. Karena itu Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, tentunya bagi hamba-hamba yang menginginkan ampunan tersebut. Dan bukan hanya keinginan semata. Tentunya keinginan itu juga dibarengi dengan usaha agar Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa. Berbicara tentang bulan puasa, ibadah puasa ini sangat kental dengan kesabaran. Setiap hari kita berpuasa, kita dengan sabar untuk menahan tidak makan dan tidak minum mulai dari fajar menyingsing sampai tenggelamnya matahari waktu azan maghrib sebagai pertanda berbuka. Semua ini kita jalani dengan penuh kesabaran. Menarik memang. Artinya bulan puasa ini, ibadah pada bulan puasa tidak bisa dijauhi dari kata-kata sabar. Jadi kalau kita lihat dari asal usul, sabar itu berasal dari kata sabara yasbir, yang maknanya adalah menahan. Kalau kita lihat definisi secara kompleks, mungkin bisa kita definisikan sabar itu adalah usaha untuk menahan diri dari segala cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan menyikapinya secara syariat dan akal, menjaga lisan dari segala celaan, serta menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa sebagai bujuk rayu setan. Kesabaran juga disebutkan sebagai pilar kebahagiaan dari seseorang. Kenapa demikian? Karena dengan kesabaran seseorang itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbuatan yang maksiat. Konsisten dalam melaksanakan ketaatan dan tabah di saat diberikan suatu cobaan. Jadi kalau 3 hal tersebut sudah kita kerjakan, niscaya surganya Allah menanti kita. Kita terhindar dari perbuatan maksiat dengan rasa sabar yang kita miliki. Kita konsisten melaksanakan ketaatan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Serta kita bisa sabar di saat diberikan ujian. Masya Allah. Itulah ganjaran yang kita dapatkan apabila kita bisa bersabar. Dan tentunya sudah sepantasnya lah
kalau kesabaran itu dikatakan sebagai pilar kebahagiaan seseorang. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyatakan bahwasanya sabar itu ibarat cahaya yang sangat terang. Ya, sabar itu ibarat cahaya yang sangat terang. Karena itu di bulan suci ini kami mengajak, marilah kita sama-sama menyongsong cahaya ilahi dengan kesabaran. Karena apa? Karena dengan kesabaran tentunya nanti akan dapat menerangi, dapat menyikapi gelapnya alam dunia yang fana ini. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya kesabaran itu adalah identitas dari iman dan keislaman seseorang. Wa qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad, faqad zahabas sabru zahabal iman. Telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, sabar itu adalah sebahagian daripada iman. As-sabru minal iman. Posisinya itu ibarat kepala yang membawahi seluruh tubuh. Faqad zahabas sabru. Barang siapa yang tidak melekat padanya rasa kesabaran, zahabal iman, maka hilanglah pula imannya orang tersebut. Sehingga sudah sepatutnya lah kesabaran itu dikatakan sebagai identitas dari keimanan seseorang. Kemudian pentingnya sabar juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah demi masa, bahwasanya manusia itu sungguh berada dalam keadaan merugi. Ditanya mendunyu dipegah udip dalam keadaan merugi. Tapi nanti kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati untuk kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati untuk kesabaran. Jadi saling menasihati untuk kesabaran itu sudah tergolong menghindarkan kita dari golongan orang-orang yang merugi. Karena itu selagi kita masih diberikan kesempatan, marilah kita terapkan rasa sabar kita agar kita terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Pentingnya sabar juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153, di mana pada ayat ini Allah menyandingkan sabar itu dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'inuna bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Tuhanmu dengan sabar dan salatmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita lihat secara umum, sabar itu dibagi dalam 3 kategori. Kategori yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, sabar menjalankan perintah Allah, dan juga sabar dalam menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah
sabar ketika ditimpa dengan suatu musibah. Sementara yang ketiga adalah sabar ketika kita diuji dengan kesenangan. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya siapa saja yang bisa bersabar apabila ditimpakan musibah kepadanya dengan sebaik-baik sabar, maka kepadanya akan dituliskan 300 derajat. Dan bagi orang yang dengan sabarnya bisa melaksanakan ketaatan, menjalankan perintah Allah, kepadanya diberikan 600 derajat. Dan bagi orang-orang yang dengan sabarnya bisa menghindari akan perbuatan maksiat, kepadanya Allah berikan 900 derajat. Maha suci Allah. Allah selalu memberikan ganjaran kepada umatnya, kepada hambanya yang bersabar. Contoh nyata dari sabar bisa kita lihat dari kisah Nabi Ayub. Mungkin waktunya kepanjangan ini, secara singkat saja. Sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub itu dilimpahi karunia yang cukup banyak. Beliau dikaruniai kesehatan, wajah yang rupawan, anak-anak dari keturunan yang baik, dan seorang istri yang setia. Menurut pendapat ulama, nama istri Nabi Ayub adalah Rahmah binti Afran bin Yusuf bin Ya'qub. Di sisi materi, Nabi Ayub juga diberikan oleh Allah uang yang berlimpah. Tidak hanya uang, Allah juga memberikan kekayaan berupa tanah yang sangat luas dan bangunan yang tinggi-tinggi. Sementara itu Allah juga melimpahkan hewan ternak yang berlimpah kepada Nabi Ayub, sehingga pada saat itu Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Nah, apa yang dijalani oleh Nabi Ayub? Nabi Ayub selalu bersyukur terhadap kekayaan yang diberikan oleh Allah. Nabi Ayub selalu bersyukur atas limpahan rahmat Allah. Beliau taat beribadah. Harta kekayaannya digunakan untuk membayar zakat, membantu fakir miskin, menafkahi anak yatim, kaum duafa, janda, orang-orang yang melakukan perjalanan yang kehabisan belanja di tengah jalan, semua dibantu oleh Nabi Ayub. Walaupun dilimpahi dengan banyak harta kekayaan, Nabi Ayub tetap konsisten dalam melaksanakan ibadah. Nah, sampai beliau berusia 70 tahun, Allah menguji kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub. Allah timpakan musibah kepada Nabi Ayub. Pertama-tama seluruh tubuhnya mengalami penyakit kulit. Kemudian anak-anaknya meninggal dan semua harta bendanya ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kulit yang dideritanya pun tidak kunjung sembuh, berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga kalau kita lihat badan beliau pun tinggal tulang sama kulit. Begitu kira-kira bayangannya. Sampai suatu saat istrinya Nabi Ayub menyarankan kepada Nabi Ayub, karena sudah tidak tega melihat kondisi Nabi Ayub yang demikian rupa sakit. Wahai Nabi Ayub, engkau adalah Nabi Allah. Memohonlah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan. Namun apa yang dijawab oleh Nabi Ayub? Beliau menolak saran dari istrinya. Beliau mengatakan begini, wahai istriku, Allah telah memberikan masa sehat kepadaku selama 70 tahun. Dan sakit yang diberikan ini belumlah seberapa dibandingkan dengan masa sehatku selama 70 tahun. Masya Allah. Dari jawaban Nabi Ayub kita bisa melihat begitu tingginya keimanan beliau. Beliau tidak pernah menyalahkan Allah. Beliau menerima. Beliau mengatakan bahwa inilah yang terbaik buat saya. Saya akan terus bersabar.
karena saya tahu inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran yang beliau tunjukkan, akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, hentakkan kakimu ke tanah." Maka kemudian keluarlah mata air dari tanah yang dihentakkan oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub mandi dengan air tersebut dan seketika penyakit kulitnya sembuh. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub, minumlah air tersebut. Setelah Nabi Ayub minum, segar bugarlah jiwa Nabi Ayub, kembali sehat dan wajah pun kembali berseri. Sampai waktu bertemu dengan istrinya hampir tidak mengenali, karena yang diingat beberapa saat terakhir kondisi Nabi Ayub tidak demikian. Sehingga setelah Nabi Ayub sembuh, mereka berdua pun bersukacita dan tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya sampai di situ, Allah mengembalikan anak-anaknya dalam jumlah yang berlipat ganda. Allah kembalikan kekayaannya dalam jumlah yang berlipat ganda. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kisah Nabi Ayub tersebut? Yang pertama adalah bertakwa. Walaupun kita memiliki banyak harta benda, janganlah sampai kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang dilaksanakan Nabi Ayub, beliau selalu beribadah, memberikan santunan buat fakir miskin, memberi makan anak yatim dan lain-lain. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah bersabar. Nabi Ayub ditimpakan musibah, beliau menjalani dengan rasa sabar. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah. Nabi Ayub tidak pernah menyalahkan kepada Allah atas derita yang dialaminya, baik penyakit sekujur tubuh maupun kehilangan anak-anak dan harta bendanya. Tidak. Nabi Ayub selalu berprasangka baik kepada Allah. Beliau mengatakan, inilah yang terbaik dari Allah buat saya. Kemudian yang terakhir, jangan pernah berputus asa. Selama kita masih hidup, harapan itu selalu ada sampai ajal tiba. Karena itu, marilah kita berdoa, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena doa adalah senjata yang paling dahsyat yang diwasiatkan oleh Nabi kepada kita semua. Karena itu, apabila kita sudah tidak sanggup melakukan perbuatan, maka berdoalah. Saya rasa demikian. Harapan semoga Allah senantiasa melimpahkan rasa sabar yang seluas-luasnya kepada kita, dan kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.